Nama saya Muhammad Mansur. Usaha saya Daviat Gallery and Studio dalam bidang kerajinan tembaga dan kuningan. Kerajinan tembaga ini sangat seksi bagi kami karena dari awal memang sumber daya manusia dan pengalaman serta skillnya itu di desa ini melimpah. Kita dulu adalah cuma orang buruh biasa yang bekerja keras untuk memajukan usaha ini sehingga bisa dinikmati oleh banyak pihak sekarang. Sentra kerajinan ini adalah banyak pelaku usaha di sini, dari penyedia bahan baku, dari pengrajin kenteng, pengrajin ukir, pengusaha bahan bekas, pengusaha bahan limbah, dan pengusaha finishing itu menjadi satu kesatuan yang dulu berdiri sendiri-sendiri. Maka kita mendirikan klaster kerajinan tembaga tumbang itu untuk mengakomodir kepentingan banyak hal terkait dengan pelaku usaha kerajinan ini, dan sehingga saat ini bisa bermanfaat dan lebih memajukan lagi perekonomian yang ada di desa kami. Usaha ini saya bangun dari nol sekali, terus saya cuma punya keberanian. Dengan keberanian ini kita juga berbanding lurus dengan risiko yang kita hadapi. Yang kita hadapi adalah risiko-risiko bagaimana usaha ini ditempa dengan kerugian, dengan penipuan, dengan one prestasi dari buyer, dari pengrajin juga. Nah, ini dengan pengalaman yang ada itu kita lebih bisa fokus lagi ke bagaimana mengembangkan usaha kerajinan di sentra industri ini. Kalau masalah kerugian, masalah ditipu orang, masalah bagaimana kita usaha ini tidak jalan dengan baik seperti yang kita estimasikan, itu tidak masalah. Tapi komitmen dan konsistensi yang kita lakukan ini akan membuat hal yang berbeda. Setiap kali kita berkontribusi tidak ada manfaatnya, berkontribusi lagi tidak berhasil, tapi terus-menerus dan sebagainya, itu akan menimbulkan passion sendiri, dan akhirnya keberhasilan itu tinggal menunggu waktu. Kendala umum yang kita hadapi adalah kendala bahan baku. Karena bahan baku yang kita buat untuk kerajinan itu adalah bahan baku 100% impor. Sangat signifikan sekali, harga selalu fluktuatif. Ada naik, ada turun, tapi pastinya naik. Terus siasat kami adalah, mungkin kemarin kita sudah usaha bagaimana mendatangkan Presiden Jokowi di tahun 2017 dengan adanya lonceng TKM, itu salah satu solusi bagaimana nanti kemudian impor tujuan ekspor itu akan terlaksana. Kita masih usaha bagaimana mengimpor bahan baku yang lebih murah lagi dengan campur tangan pemerintah. Ada beberapa tahapan yang terkait dengan produksi. Pertama adalah bahan baku kita siapkan, yaitu tembaga dan kuningan. Proses kedua adalah pengemalan, artinya yang mau diorder itu apa, nanti ada ukuran dan sebagainya, dimalkan. Terus setelah itu proses yang ketiga adalah pengelasan, jadi welding. Misalnya bahan baku itu tidak mencukupi, kan ada welding. Terus proses selanjutnya adalah pengentengan, dibentuk dengan sesuai dengan alur dari ukuran tersebut, tingginya, diameternya, terus elevasinya itu di kenteng, pengentengan bentuk. Berikutnya adalah bentuk yang sudah jadi tadi akan digrafir sesuai dengan motif yang diinginkan, yaitu dengan tekstur. Terus selanjutnya untuk proses setelah penteksturan atau penggrafiran tadi adalah finishing. Finishing dalam artian bentuk. Untuk bentuknya difinishing lagi, diperhalus, dikenteng ulang dan sebagainya. Proses berikutnya adalah finishing warna. Setelah proses pemolesan, proses pewarnaan adalah proses spread. Spread itu adalah pelapisan dengan menggunakan siken atau mungkin crystal coat atau candy tone. Nah, itu nanti sesuai dengan selera pasar. Setelah proses itu adalah penjemuran, memerlukan waktu sekitar 1 hari. Setelah penjemuran selesai, barang siap untuk di wrapping, di packing. Setelah itu bisa di shipping untuk dikirim. Terkait dengan apa yang kita lakukan dengan klaster terhadap kontribusi sentra kerajinan tembaga di desa ini adalah bagaimana kita mengedukasi, bervisi, bagaimana regenerasi dan delegasi. Artinya kerajinan ini akan mati ketika tidak ada regenerasi. Kita berikan istilahnya setiap sekolah dasar itu ada ekstrakurikulernya. Dengan pengenalan kerajinan tersebut nanti kita harapkan di kemudian hari, kemudian regenerasi ini akan ada regenerasi yang baik. Tahun 2020 itu sangat luar biasa drop, Mas. Jadi dari omset langsung kepotong 50-75%. Jadi
bahan baku mahal, omset tidak ada, banyak orang nganggur di sana. Nah, apa siasat kita yang kita lakukan terhadap permasalahan tersebut? Kita banyak hal terkait dengan bagaimana usaha ini dibangun dengan muatan lokal. Kita promosikan dengan online, dengan bayar offline. Sekarang tertolong juga oleh aksesoris untuk tempat ibadah, khususnya masjid itu, kubah masjid, untuk kaligrafinya, untuk pintu tabam ini alhamdulillah berjalan. Ini yang akselerasi yang menolong kami semasa pandemi ini. BUMN BRI sangat berjasa sekali dengan kemajuan klaster sentra tembaga Tumang ini, karena BRI ini sebagai mitra binaan kami terintegrasi dengan BUMDes dan program Desa Brilian. Terkait dengan pembiayaan juga membantu banget terkait dengan bagaimana dia mengakses permodalan dengan adanya pinjaman lunak, terus KUR, terus juga ada yang sekarang ini di BUMDes juga ada Briling. Nah, Briling ini juga membantu banget bagaimana dari pengrajin ini kan mendapat transferan dari banyak buyer, ketimbang kita susah ke Boyolali kemana. Nah, ini dengan adanya Briling kan bisa menukarkan uang di BUMDes dengan fasilitas Briling tersebut, dan ini sangat membantu sekali, Pak. Terus kita sekarang ini dimasukkan menjadi Desa Brilian. Desa Brilian itu kebetulan kami sudah mendapat juara tingkat nomor 2 secara nasional. Ini menjadi magnet luar biasa bagi perkembangan yang ada di desa kami ini, dan mungkin bisa disinergikan dengan visi kami, yaitu dengan visi Tumang Mendunia.